Jadi jangan khawatir, untuk guru seni, olahraga dan agama akan masuk formasi P3K. Terkait pengangkatan guru honorer ini, ada mungkin 3 hal yang ingin saya tekankan karena banyak sekali masukan dari teman-teman. Pertama, mendukung dan mengapresiasi jika memang ada diferensiasi dan afirmasi bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman dan lama mengabdi. Nanti ketemunya di mana gitu, tadi Mas Menteri sudah mendengar banyak sekali masukan kita ya. Saya sendiri sebetulnya berharap mereka yang sudah mengabdi di atas 5 tidak perlu tes gitu ya, tetapi kalaupun tadi ada beberapa ketentuan yang mendetail lain, nanti kita akan sepakati bersama. Dan yang kedua, karena melihat memang Pemda termasuk di dapil saya itu di Kaltim baru 50% Mbak Ketua jatahnya atau kuotanya bisa termanfaatkan. Saya cek kenapa, memang karena dasar hukum ini. Jadi saya pikir kalau memang bisa diterbitkan satu dasar hukum yang lebih bisa menjadi pegangan gitu ya, karena ada peraturan Menteri Dalam Negeri yang nomor 6 tahun 2021 ini tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan yang sudah keluar, yang menjadi acuan Bupati Wali Kota itu membuat banyak pemerintah daerah jadi ragu. Dan mungkin kalau ada peraturan menteri pasti jadi ada celah supaya ada pegangan bagi kepala daerah untuk mengusulkan siapa-siapa yang memang berhak untuk mengikuti atau diangkat menjadi P3K. Salah satunya kami menerima surat tadi dari Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah. Jadi dari ribuan anggotanya tidak ada satupun yang diusulkan oleh Pemda. Mungkin lupa atau bagaimana gitu. Nah ini Ketua, saya kira yang penting kita ingin memberi kesempatan kepada mereka yang berhak dan pastikan semua kategori guru bisa diberi kesempatan atau formasi. Mungkin satu kalimat terakhir, mendukung Bos Majemuk, keberlanjutan kuota dengan penyempurnaan, dan kalau bisa ada bantuan gawe untuk mereka yang betul-betul sangat membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata 3 menit cepet banget ya. Terima kasih Pak Ketua, lewat ya Pak Ketua pas katanya, sehingga Mas Menteri nanti tadi karena sudah banyak sekali, beliau sudah ngasih berapa halaman ya? 280 315 katanya, 315 halaman, jadi sudah terlalu banyak itu semua, sehingga Pak Ketua tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan. Saya kira saya juga nampaknya tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri tentang trust atau kepercayaan dari Pemda, nampaknya perlu skema gimana caranya, saya kira itu. Kemudian yang kedua, Mas Menteri juga sudah menyampaikan skema guru honorer, tapi belum skema tenaga kependidikan. Sekarang skema guru honorer sudah jelas sampai ada kasih bonus poin ada apa, tapi skema tenaga kependidikan itu seperti apa belum keluar. Kemudian vaksinasi guru, saya kira ini berita bagus, tetapi juga banyak yang was-was karena muridnya memang lebih kuat, tetapi kan kemarin ketika tatap muka yang awal diprotes oleh asosiasi atau ikatan dokter anak Indonesia. Ini juga saya kira perlu bagaimana caranya supaya murid ini mau seperti apa. Terakhir tentang konsep P3K, ini memang kemarin diskusi di Panja juga karena belum jelas dari konsep P3K ini, ada yang SK-nya 1 tahun, ada yang SK-nya 5 tahun dan seterusnya. Ini mungkin ini yang perlu ada tambahan. Kalau secara khusus sih nampaknya Mas Menteri punya pengalaman yang luar biasa, tapi to be producer ya, jadi memanfaatkan masyarakat ini menjadi user atau customer ini luar biasa. Tetapi menjadi owner sebuah negeri yang bersama-sama dengan yang lain dan bagaimana memperlakukan penduduknya dengan kebutuhan dasar, ini yang perlu saya kira lewat pendidikan perlu disampaikan. Nampaknya itu yang mungkin PJP relevan untuk mencurahkan bagaimana caranya. Terima kasih. Dalam spirit kesetaraan saya juga ingin mohon dikasih meter 3 menit Pak, karena saya ingin solider dengan seluruh
guru seni, olahraga, dan guru agama, karena guru agama semuanya akan termasuk dalam seleksi P3K. Kita sudah berkoordinasi dengan Kemenak untuk memastikan bahwa formasi tersebut akan masuk. Jadi jangan khawatir, untuk guru seni, olahraga, dan agama akan masuk formasi P3K. Ketiga, secara struktural tidak ada yang namanya formasi kalau bukan ASN, kalau nggak ada yang namanya ASN kalau bukan lembaga pemerintah. Jadi nggak ada namanya formasi atau P3K untuk swasta. Itu memang secara teknis dan undang-undang yang namanya P3K itu ya kalau kerja di sekolah negeri ya, atau di lembaga negeri kita. Jadi mohon bisa dijelaskan secara struktural memang itu terjadi. Jadi ini adalah membuka lowongan kerja, memprioritaskan yang sudah ada di sekolah negeri kita, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bagi yang swasta kalau ingin bergabung. Jadi mohon itu ditekankan. Itu adalah strukturnya memang begitu. Ya. Pon itu kamu bahasa Jawa itu. Ada beberapa isu lain, kalau itu yang paling besar tadi. Untuk guru 3T akan ada kebijakan yang sangat spesifik ke daerah-daerah 3T kita. Nggak cukup hanya dengan P3K pengangkatan. Mereka butuh bantuan guru pendukung, guru penggerak, mereka butuh banyak lagi. Jadi itu strategi terpisah. Ini tidak akan menyelesaikan masalah guru di 3T. Itu butuh benar-benar spesifik itu. Mengenai disabilitas, kita akan pastikan bahwa isu mengenai apakah mereka akan diangkat atau tidak itu menjadi salah satu hal yang harus kita pikirkan dan mengkaji. Mohon Bapak Ibu membaca buklet yang sudah kita sirkulasi mengenai P3K ini, karena semua informasinya ada di situ. Mungkin tadi ada beberapa komen yang mungkin belum melihat bahwa ini sebenarnya sudah melakukan prioritasi untuk tahun ini Pak, makanya nggak ada CPNS mulai lagi tahun depan. Tapi ini agar kita memprioritaskan guru-guru honorer terutama yang ada, bukan guru-guru lain. Tentunya CPNS akan berlanjut, tapi berlanjutnya di tahun berikutnya. Mengenai isu dengan aturan dengan Kemdagri, itu merupakan suatu hal yang akan kami kaji lebih jauh, dan syarat ikut ASN P3K itu cukup NIK dan terdaftar di Dapodik, tidak perlu persetujuan kepala daerah. Jadi mohon itu juga dikonfirmasi. Dan untuk poin yang terakhir, ini saya harus menyebut sekali lagi sebagai penutup bahwa mohon tidak mempercayai apapun informasi yang di masyarakat yang sama sekali tidak benar. Kemendikbud tidak akan pernah dan tidak pernah akan menghilangkan pelajaran beragama. Agama adalah prinsip esensial daripada peta jalan pendidikan. Itulah kenapa profil pertama daripada pelajar Pancasila, yaitu objektif daripada seluruh reformasi pendidikan kita adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan akhlak mulia. Itulah yang kita maksudkan. Jadi kita pasti akan memasukkan frasa agama di dalam itu. Jadi mohon untuk masyarakat berpikir kritis dan tidak percaya akan berbagai hal-hal yang tidak benar. Ya, jadinya yang saya ingin tekankan. Untuk itu semoga saya memenuhi waktu 3 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisanya akan secara tertulis Pak Ketua. Terima kasih, masih 15 detik ternyata. Ini luar biasa nih Mas Menteri. Apa ini salah pencet apa saya tadi? Tapi apresiasi saya kira atas semuanya, dan tentu tidak seluruhnya bisa diselesaikan. Ini baru habis Pak. Tidak seluruhnya bisa diselesaikan di raker hari ini.